Aku akan ngelelang keperawanan aku. Keperawanan itu intim banget, maksudnya tuh gila lu, nggak segoblok itu orang merelakan keperawanannya gitu guys. Toh yang pacaran aja masih ragu-ragu ya kan, ngasih keperawanannya ke cowoknya ya kan, lah lu dengan gampangnya melelang seharga 2 miliar. Hello guys, balik lagi bareng gue dan Eka Permana di channel gue pastinya guys. Ada yang berbeda sama diri gue, oke guys. Kalian mungkin tahu apa yang beda nih, rambut gue ya kan. Nah, Bodoh amat ah. nah rambut gue ini guys, gue potong rambut di salah satu tempat cukur di sini ya. Tempat cukurnya juga lumayan terkenal di Haji Nawi ini, di Jakarta Selatan ini guys. Jadi ya gue emang sering cukur di tempat itu gitu. Namanya Barber In kan. Itu keren banget. Dia bisa gaya apa aja ya kan. Kayak mohawk gaya apa tuh. Beda guys ya. Gue suka orangnya suka kerapihan sih guys sebenarnya guys. Jadi kemarin sore akhirnya gue nyukur tuh di situ gitu. Nah gue kaget guys karena kemarin malam juga gitu ada yang nge-DM gue, coba dong bahas ini, terus ada yang WhatsApp gue juga nih, ada yang lagi trending nih katanya. Gue nggak mau main asal angkat berita gitu sebelum ngelihat kejadian yang bener-bener faktanya gitu guys. Akhirnya gue cari tahu nih, ternyata nomor 1 trending di Twitter ya kan. Nah kasusnya ini yang dilakuin sama selebgram ini guys. Dia bikin video melelang keperawanannya dia demi COVID seharga 2 miliar. Gila nggak? Gue aja ketawa. Ih gila lu, ada orang seperti ini lu melelang keperawanannya demi COVID seharga 2 miliar. Gini loh maksudnya tuh ini Indonesia. Oke lah, gue juga pernah waktu itu ngeliat di website, salah satu website luar negeri, pernah ada orang luar negeri ngelelang keperawanannya dia gitu. Nah itu kan di luar ya, maksudnya tuh di luar negeri. Nah itu pun menjadi suatu hal yang wajar karena di sana itu kan bebas lah gitu. Nah di alasannya juga perempuan itu menjual keperawanannya dia karena masalah ekonomi keluarganya dia. Nah di ini kan sekarang kita di Indonesia gitu, yang dimana tuh Indonesia itu kesopanan itu harus dijaga gitu, tata krama ya kan. Nah kita nggak boleh sembarangan membuat suatu video yang sensitif, nanti lu sendiri yang kena kecaman gitu kan. Nah sekarang udah banyak ya kan yang ngecam selebgram ini guys, di akunnya langsung diserang gitu kan. Nah terus klarifikasi lagi, minta maaf pastinya, dibilangnya itu hanya bercanda. Itulah yang boleh terjadi ya sebenarnya. Kita tuh membuat video tuh harus kita pikir dulu gitu, apa video kita bermanfaat nggak sih buat yang nonton gitu kan. Apalagi kalau misalkan yang bikinnya itu influencer ya kan. Nah influencer ini kan udah banyak punya pengikut nih ya kan. Yang gua takutin ya itu lagi, nanti akan terjadi pengikut lu gitu, pengikut lu ngelihat lu bikin kayak gitu, nanti pengikut lu ikut-ikutan bikin kayak gitu kan. Udah gitu kan yang ngelihat nggak cuman orang dewasa, anak kecil pun melihat video lu. Semua orang Indonesia ngelihat video lu, dan sekarang pun beritanya menjadi trending di Twitter. Nah yang gue takutin tuh nanti anak-anak kecil itu ikutan kayak lu nanti, dia aja begitu, gue juga pengen bikin kayak gitu. Nah, nanti timbul lagi masalah lagi gitu. Nah udah gitu ya guys, kemarin kan sebelumnya udah ada permasalahan banyak nih di bulan Mei ini, dari mulai prank sampah, terus selebgram yang viral juga tuh yang kemarin, yang dia nggak mau cuci tangan, nggak mau pakai masker. Terus juga ada bullying juga kan, udah jelas, maksudnya tuh lu udah ngeliat gitu kan banyak masalah nih sekarang di bulan-bulan ini, tapi lu bikin masalah lagi dengan melelang keperawanan lu gitu. Oke lah kalau keperawanan itu milik lu gitu kan, tapi ya nggak harus kayak gitu. Gini loh, maaf nih ya, bahasa kasarnya kalau misalkan ya PSK aja masih ngumpet-ngumpet untuk bisa menjual dirinya gitu guys. Nah ini lu dengan terang-terangan, dengan PD-nya lu melelang keperawanan lu gitu di video gitu guys. Ya nggak pantas lah, gila, nggak semua orang Indonesia bisa menerima video lu gitu. Gila, gue aja sampai kaget tuh. Gue pas tadi bangun kan, gue lihat dia ada DM, ada WhatsApp, gue bilang, akhirnya gue cek tuh, ternyata masih ada salah satu akun Instagram yang upload video itu gitu. Akhirnya gue lihat, gue cermati. Nah
Dia berbicara seperti ini, kita lihat videonya. Kalau kalian nggak percaya nih, gue kasih tonton videonya. Oke. Ini headset gue kurang bagus nih. Headset gue yang sebelumnya patah guys. Nah, kita lihat videonya. Udah 2 bulan soft quarantine, kita semua udah bener-bener ngerasain dampak dari pandemi ini. Aku sendiri sebagai pengusaha ngerasain banget kalau misalnya ekonomi lagi drop, apalagi para pelaku bisnis UMKM di mana mereka harus bertahan hidup dari cash flow bulan ke bulan. Di sini kita tahu kalau margin ekonomi global tuh bener-bener menurun banget, dan pemerintah Indonesia udah berusaha semaksimal mungkin, para tim ekonomi semuanya mereka udah berusaha ngambil keputusan-keputusan besar dan juga ngambil planning-planning terbaik yang mereka ambil. Kita tahu juga di sini dampak yang terkena COVID-19 ini udah bener-bener banyak banget, mulai dari tenaga medis ataupun masyarakat menengah ke bawah juga. Dan di sini aku Sarah, aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan ngelelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan kepada para pejuang COVID-19 dan semua yang membutuhkan. Terima kasih, aku harap kalian bisa ngambil positifnya. Oke. Udah kan kalian udah ngeliat videonya ya? Gini loh. Itu kan semua kan udah udah urusan pemerintah ya, masalah ekonomi ini. Nah, tinggal dari warganya kan ikut ngebantu nih dengan dana pribadi mereka masing-masing. Warganya ikut ngebantu untuk mengeluarkan dananya untuk bisa membantu korban Covid ataupun warga yang terdampak corona ini gitu. Nah, dan jelas-jelas juga pemerintah tuh mencontohkan yang baik, yang benar gitu kan. Pemerintah memberikan sembako untuk warga yang terkena korban Covid. Nah, di sini guys, jadi nih yang lucu ini nih, lu melelang keperawanan lu. Nah, kan keperawanan itu kan, misalkan nih dilelang lah, udah dapat orang yang mau gitu kan. Pasti kan toh lu berbuat zina, dan hasilnya itu kan, nah kalian paham lah, hasilnya itu kan dari perbuatan yang kayak gitu. Nah itu dilarang kan sama agama gitu. Dan gitu hasil dari perbuatan kayak gitu, terus lu mau lu sumbangin. Gila, yang makan dana lu itu banyak, gak cuma 1-2 orang. Kena semua dosanya, ya Allah. Sekarang gini, emang ekonomi global lagi kacau, ekonomi negara lagi beradul. Nah, pemerintah sedang berusaha untuk melakukan suatu hal agar warga-warga Indonesia bisa dibantu nih. Lagi berusaha nih pemerintah nih untuk ngebantu warga-warga yang terkena dampak Covid. Tapi caranya nggak seperti elu gitu, dengan cara keperawanan itu intim banget. Maksudnya tuh gila, lu nggak segoblok itu orang merelakan keperawanannya gitu guys. Oh, yang pacaran aja masih ragu-ragu ya kan, ngasih keperawanannya ke cowoknya ya kan. Lah lu dengan gampangnya melelang seharga 2 miliar, gue yakin sih pengusaha bakal ada yang niat untuk beli itu gitu ya. Tapi dari lu nya nih, cara lu salah. Aduh, udah lagi aja ya masalahnya. Nah udah gitu pasti begini nih guys, selebgram ataupun youtuber yang sudah melakukan suatu hal kelas kesalahannya pasti klarifikasi. Oke, baik, lu minta maaf dan klarifikasi. Dan yang gue lihat, lu bikin tulisan klarifikasi seperti ini. Gue bacain. Nah nih, kalian boleh simak baik-baik nih ya. Nih, halo teman-teman, maaf udah buat kegaduhan. Sebenarnya lelang keperawanan itu bentuk sindiran aku terhadap masyarakat yang gak peka sama situasi kayak gini, masih nongkrong dan lain-lain. Aku tujuannya sarkasme atau bercanda. Ada sebagian orang yang bertaruh hal yang paling penting di hidup mereka, tapi ternyata sarkas yang aku bikin keterlaluan, dan aku mohon maaf sebesar-besarnya. Aku gak bermaksud untuk melecehkan wanita, dan aku juga gak bermaksud lelang keperawanan. Konten yang saya berikan di Instagram memang bentuk sarkasme dan bercanda. Aku harap teman-teman mengerti tujuanku walaupun caranya salah. Ini pelajaran untuk aku agar lebih berhati-hati memilih kalimat. Tidak ada niat pansos, bisa di-unfollow aja akunku. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menerima konsekuensi sanksi sosial yang kalian berikan.
tetapi saya juga manusia. Saya kaget menerima hate speech yang dilontarkan ke saya. Saya malam ini nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur dan keluarga saya pun kaget dengan sarkasme yang buat dan respon orang-orang yang bully saya dan keluarga saya. Untuk menembus kesalahan saya akan memberikan 1.000 sembako dari uang saya pribadi, dan uang itu halal. Saya tidak pernah menjual diri dan harga diri saya. Nah, gini loh maksud gua. Lu bercanda, tapi bercanda itu juga ada batasnya. Masa ya lu nggak punya berpikir seperti itu gitu. Gue kalau buat video ini tuh bakal gimana gitu. Kalau buat video ini tuh bakal gimana ke orang-orang. Masa lu nggak ada berpikiran seperti itu gitu. Dan sekarang lu klarifikasi, lu minta maaf bahwa gue bercanda. Gila lu. Perawanan itu nggak bisa dibuat bercanda. Gila. Kalau dibilang melecehkan wanita, ya pasti melecehkan wanita-wanita gitu. Nggak bisa dibuat bercanda. Kalau yang namanya keperawanan itu, hal sensitif itu nggak bisa dianggap bercanda sama sekali. Makanya yang gue sayangin ya, gila ya. Aduh, kacau dah maksudnya. Dan sekarang lu bilangnya nggak pansos. Giliran udah dibully, giliran lu udah diginiin ya, maksudnya dibully abis-abisan sama hater, sama netizen, baru lu minta maaf, bilangnya lu bercanda. Sedangkan lu kenapa nggak dari awal aja, lu dari awal tuh mikir, maksudnya tuh, gue bakal gimana nih kalau gue bikin video ini. Dan terus ya, ditambah lagi untuk menebus kesalahannya dia bakal berikan 1.000 sembako dari uang pribadinya, dan uang itu halal dan tidak dengan menjual dirinya. Kenapa lu nggak dari awal aja gitu, lu bagiin 1.000 sembako, nggak usah lu bikin video dengan cara. Jadi lu buat video dulu, baru nih gue mau bagiin sembako. Maksudnya lu nggak perlu lah dari lu bikin video dulu baru lu ngasih sembako. Harusnya malu bagi-bagiin sembako aja gitu. Terserah deh kalau misalkan lu bagi-bagiin sembako, lu mau videoin, mau lu apain gitu ya kan. Nggak perlu lu bikin video konten melelang keperawanan terus habis itu lu malah bagi-bagi sembako. Ya orang-orang juga ngelihatnya, aduh, malah jadinya takut. Yang gue takut ya, netizen juga bukannya iba malah kesel lagi gitu. Gitu ya kan. Sekarang emang bener-bener guys, lagi kacau-kacaunya nih guys. Bulan ini ya udah gitu bulan suci Ramadan ya, kita harus banyak berbuat baik, banyak berbuat amal, tapi kenapa sekarang tuh udah zamannya smartphone canggih, lu bisa ngeliat apapun di media sosial, udah ada internet di mana-mana ya, lu bisa ngeliat apapun di sosial media gitu guys. Masa kejadian yang kemarin-kemarin aja nggak jadi contoh sih buat lu gitu kan. Kenapa sih harus bikin trending topik tuh dengan video-video yang nggak ada gunanya sama sekali gitu. Ya, gue mah. Jadi begitu aja guys, kekesalan unek-unek gue kali ini guys. Gue sangat kecewa ya, maksudnya tuh gue sangat kecewa sama yang bikin video ini gitu. Maksudnya tuh lama kecewa gue, kenapa gitu dia harus bikin video kayak gini gitu. Kenapa nggak bikin konten yang positif, video yang positif aja gitu kan. Aduh. Oke guys, sekian unek-unek dari gua guys. Jika kalian suka dengan videonya, kalian boleh like, dan jangan lupa kalian juga subscribe, dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu video gua. Sampai ketemu di video gua berikutnya guys. Bye bye.